teman-teman semua, Behind Beauty Podcast balik lagi nih. Nah, tapi di episode kali ini ada yang berbeda nih. Biasanya kita ngobrol-ngobrol sama dokter. Nah, kali ini kita ngobrol sama seseorang, 2 orang sih tepatnya, yang paling sering atau selalu ada nih untuk pasien, baik sebelum maupun sesudah tindakan. Malah sering dibilang, sering jadi tempat curhatnya pasien juga loh. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya sama beauty consultant dari Plastetic Clinic, Mbak Leni dan Mbak Timi. Halo Mbak. Gimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Oke, nah kesibukannya nih sehari-hari itu pada ngapain aja sih? Di Plastetic Clinic ya berarti khususnya. Iya. Timi dulu deh. Ya bekerja seperti biasa gitu kan. Pasti. Menghadapi pasien, mau itu konsultasi ataupun tindakan. Oke. Iya, nemenin pasien kalau sebelum operasi ya biasanya. Nerima curhat-curhatannya. Oh, curhat-curhatan iya. tiap hari. Beraneka ragam sih. Berarti baik di chat maupun di langsung tuh pasien pasti tuh curhat, curcol ya mungkin istilahnya. Betul. Oke. Nah, buat kalian yang belum tahu nih gimana sih tugas dari beauty consultant, kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk dan masuk ke topiknya bareng Mbak Timi dan Mbak Leni. Oke, aku mau nanya nih Mbak, kalau dari Mbak Timi sama Mbak Leni sendiri udah berapa tahun sih atau berapa lama sih jadi beauty consultant? Mungkin Dari Mbak Leni dulu mungkin. kalau aku kurang lebih tahun ini tuh udah mau setahun lebih lah ya. Setahun lebih. Udah lumayan. Oke, kalau dari Mbak Timi? Kalau aku sih ya otomatis juniornya Mbak Leni ya. Oh, juniornya. Mungkin lebih ini lebih muda. Oh, lebih muda dong. Jedanya berapa bulan tuh kira-kira? Nggak lama sih ya. 2 bulan kayaknya. 2 bulan. Oh, nggak lama Karena ya? memang aku di awal bukan beauty consultant. Oh, Awalnya tuh aku perawat awalnya. Oh. Tapi oke. karena biasa berinteraksi sama pasien, jadi ngerangkap lah jadi beauty consultant juga gitu. Tapi sekarang lebih fokusnya ke beauty consultantnya sih. Jadi lebih sering dengerin curhatan gitu. Curhatan kalau sekarang ya. lebih pas gitu ya, curhatannya bisa dijawab. Oke. Nah, kalau misalkan dari namanya gitu ya Mbak, kan beauty consultant itu orang yang memberikan saran kecantikan ke pasien atau gimana sih? Atau mungkin bisa deh dijelasin dulu gimana sih tugas dari beauty consultant itu sendiri? Mungkin bisa mulai dari Mbak Timi. Kalau tugas beauty consultant sendiri itu kan memang kita menghandle pasien yang sudah datang ke klinik. Jadi pasien datang ke klinik ataupun dia biasa konsultasi online dulu bisa, tapi di sini otomatis kita yang sambut. Nah, setelah kita sambut otomatis kan dia maunya apa nih tindakannya, mau treatment apa, surgery atau estetik gitu. Nah, nanti kita arahkan, tapi kita juga bisa upselling ke treatment yang lain, otomatis kan menginformasikan gitu. Oke. Apa aja nih yang ada di Plastetic Clinic, treatmentnya, tindakan maupun tindakan estetik maupun surgery gitu. Oke, jadi ibarat kata harus tahu betul muanya tentang plastetik gitu ya. Betul. Karena pertanyaan-pertanyaannya mungkin sangat amat beragam ya Mbak ya, benar, udah benar, pasti. Nah, buat Mbak Leni nih, aku mau nanya Mbak, apa aja sih kebiasaan pasien yang sering banget terjadi gitu? Kayak misalkan contoh ya, sering ragu untuk memutuskan mau bedah plastik yang mana, atau misalkan mereka masih ragu kayak aduh berani nggak ya gitu. Apa aja tuh Mbak? Kebanyakan sih pasien mental ya, nyiapin mental gitu. Oke. Kadang-kadang mereka sudah siap secara finansial, tapi kadang-kadang aduh masih ada ragu masa recovery-nya nih gimana gitu. Oke. Terus kayak apa sih yang nggak boleh setelah operasi itu, Oke, pantangannya pantangan. ya, kayak gitu. Terus untuk menghadapi kayak cek labnya kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Iya, oke. Lebih kayak khawatir setelahnya gitu biasanya kayak gitu. Lebih ke setelah operasinya ya Mbak ya. Yang ditakutin Jadi itu masa recovery-nya tuh karena ya sakit downtime kan. Ya, setelah downtime-nya apa sih recovery setelah surgery. Oke, jadi sebenarnya mereka
perlu diyakinkan aja ya, betul, dan betul, itu tugas dari Mbak Leni dan Mbak Timi Iya, sendiri Diyakinkan gitu dan ya. dibesarkan hatinya. Oh, oke. Nah, berarti selama menjadi beauty consultant pasti ada dong kesulitan atau tantangannya. Boleh dong diceritain ke teman-teman semuanya apa aja sih biasanya kesulitannya gitu. Mungkin bisa mulai dari Mbak Leni lagi deh. Kesulitannya sih terkadang pasien itu tingkat ambang nyerinya itu kan berbeda-beda ya, terus masyarakat perutnya juga berbeda-beda. Kalau memang ada pasiennya tuh yang strong banget, baru selesai operasi udah aku kuat banget nih. Ada yang manja banget, yang harus kita elus-elus, banyak juga. Jadi kita hadapinya dengan sabar, tulus mungkin, dan friendly lah lebih tepatnya. Jadi supaya si pasien itu merasa nyaman dengan kita, dan dia tidak khawatir setelah operasi itu ada kenapa-napa gitu. Jadi kita harus melayani mereka itu Sebisa dengan mungkin baik. jadi kayak bestie ya. Betul. Banyak kan pasien itu jadi bestie. Jadi Mas. bestie. Betul, itu betul banget. Oke. Dari Mbak Timi mungkin ada tambahan, Mbak? Kurang lebih sih kayak gitu ya, seperti yang Mbak Leni bilang. Jadi kita sama pasien itu memang chemistry-nya harus kuat. ya. Kita tuh menjadikan mereka memang sebagai Bestie teman kita, kita, karena kan kita merasakan apa yang dia rasakan. Kita harus mengerti gitu kan. Karena kalau kita nggak ngerti yang dia rasakan, ya gimana, kita kan juga bingung. Jadi harus benar-benar klub gitu, harus pas gitu sama pasiennya. Jadi menjadi beauty consultant itu teman makin banyak guys. Circle kamu makin banyak. Yang jelas jadi banyak teman. Iya, betul Iya, banget. iya. Setuju aku. Juga kalau misalnya ngeliatin Mbak Timi, Mbak Leni lagi melayani pasien tuh jadi apa ya, udah pasti bikin pasien merasa nyaman lah. Itu udah kunci banget ya. Ya, harus Mbak. sih, harus gitu sih. Dari zaman kan biasanya jatuh cinta. Iya. Nah, gitu. Jatuh cinta sama plastetik Iya. juga. Iya, sama plastik juga. Jadi kita lihat ya pasiennya mau jatuh cinta sama Mbak Timi apa sama Mbak Leni. Kayaknya jatuh cintanya ke plastetik Oh, aja. plastetik aja Kita ya. hanya menyambungkan saja. Oke, Antara. Lanjut nih ya Mbak, tadi kan menyambung cerita dari Mbak Timi sama Mbak Leni, intinya itu harus menguatkan pasien biar dia merasa nyaman dan Betul. cinta sama plastetik Betul, gitu ya. betul. Nah berarti kan udah pasti pasien tuh sering banget curhat kan, kayak yang tadi kita udah omongin juga. Apa sih cerita yang paling berkesan dari pasien-pasien? Nah ini bisa mulai dari Mbak Timi dulu mungkin Mbak. Kalau paling berkesan sama pasien-pasien tuh Atau mungkin cerita pasien yang paling berkesan kali ya? cerita pasien yang paling berkesan itu memang setiap pasien beda-beda ya. Jadi kalau misalkan cerita-cerita dari pasien yang lucu-lucu ya, ada yang curhat masalah pribadi gitu, ada yang memang mereka tuh mau tindakan karena ada alasan tertentu lah, cuman ya itu antar kita dan pasien saja yang tahu. Rahasia. No. Kalau dari Mbak Leni mungkin ada tambahan? Kurang lebih sama sih. Oke. Pasien itu ya mungkin karena nyaman sama kita ya, terkadang curhatannya nggak jauh-jauh dari masalah pribadi juga sih. Betul. Jadi yang tahu cuman kita sama dia, kadang dokter, udah gitu aja. Jadi kita bisa lebih mengerti terus lah. apa yang harus kita arahkan untuk solusi dari curhatan dia gitu sih. No, pasti kepo kan? Aku aja kepo sekarang. Jadi kayak apa sih cerita yang paling unik gitu dari pasien? Pasti beragam-beragam banget ya Mbak. Beragam. Oke, nih aku mau nanya nih ke Mbak Timi. Ya. Ini mengenai bedah plastik sih Mbak. Iya. Aku mau tahu dong gimana sih pandangan Mbak Timi terhadap bedah plastik gitu. Apakah dari dulu Mbak Timi gitu udah pro atau mengetahui lah pengetahuan tentang bedah plastik gitu, atau malah awalnya kontra sama bedah plastik? Bedah plastik itu memang dari dulu aku udah paham ya, udah ngerti. Tapi aku nggak pro nggak kontra juga. Jadi kayak karena buta aja nggak paham, cuman ada tahu kan rinoplasti, ya udah rinoplasti, cuman nggak ada bayangan rinoplasti itu seperti apa, terus tindakannya seperti apa kan nggak tahu. Jadi setelah tahu memang lebih ternyata bedah plastik itu bukan seperti yang kita bayangkan gitu. Kalau kita orang awam yang nggak paham tuh kayak bedah plastik itu kayak bedah plastik gitu kan, jadi kayak sesuatu yang gimana gitu nggak ya? banget kan untuk orang-orang yang nggak ngerti. Tapi setelah ternyata
surgery itu bukan bedah plastik itu bukan merubah, tapi ada juga yang memperbaiki. Misalkan, mohon maaf nih dari bibir sumbing bisa kita benerin, itu bisa banget. Jadi itu bukan semata-mata untuk merubah sesuatu di dalam diri kita, tapi memperbaiki juga gitu. Jadi dari awal juga Mbak Timi emang udah paham ya, udah paham, maksudnya udah terbuka lah mungkin iya, kata gitu. Betul. Tahu lah gitu bedah plastik itu. Cuman terkadang orang itu kalau bedah plastik itu plastik ya, kayak palsu. Plastik itu kan kayak kesannya palsu gitu. Padahal maksudnya itu plastik itu kan dari bahasa Romawi apa Yunani ya kalau nggak salah itu. Jadi kayak bukan itu gitu maksudnya. Bedah plastik itu kan di sini, apalagi di sini kan bedah plastik dan rekonstruksi. Iya betul. Memperbaiki juga gitu. Kayak misalkan kita tampilan pengen lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Sebenarnya itu sih yang harus terkadang kan masyarakat awam itu suka hal tabu gitu ya kayak gitu tuh. Tidak malu untuk mengakui gitu kayak. Tapi buat saya pribadi bedah plastik itu kayak impian sih. Impian yang ternyata terwujud loh. Contoh, saya pesek misalkan, tiba-tiba saya bisa bedah plastik, rinoplastik, mancung jadi cantik, lebih baik dong gitu. Kayak ngaca jadi lebih seneng gitu ya. Dan tingkat kepercayaan diri juga ya kan, pede tuh kayak ya karena kita udah percaya diri jadi ya betul banget. Terus gini, dengan adanya bedah plastik, termasuk saya ini sekarang jadi konsultannya di sini, saya tahu nih mana yang aman dan mana yang tidak aman gitu. Betul, buat kita gitu. Betul. Terutama ya buat kita juga buat orang gitu. Jadi kita kasih education juga untuk pasien kalau bedah plastik itu seperti ini gitu. Kayak proses misalkan rinoplasti, breast augmentation gitu. Seperti apa kita bisa jelaskan gitu. Karena kita sudah mengerti pada akhirnya kan kita bisa edukasi bahwa surgery itu tidak seperti yang dipikirkan gitu ya. Tidak seperti yang dipikirkan orang-orang awam gitu. Oke, pokoknya juga maksudnya gimana ya? Mungkin orang-orang tuh takutnya karena kayak kita ngusulin atau memberikan saran untuk tindakan yang tidak sesuai dengan mereka. Padahal semuanya pasti konsultasi dulu kan. Betul. Itulah fungsi konsultasi kan. Dokter mengarahkan yang terbaik, apa keluhan pasien, nanti dikasih solusi sama dokter. Sesuaikan kebutuhan mereka gitu ya. Dengan tingkat keamanannya yang memang diutamakan gitu. Oke. Nah, ini aku mau nanya nih untuk Mbak Leni sama Mbak Timi juga. Kalau bedah plastik yang paling populer sekarang itu apa sih, Mbak? Paling populer ya sekarang ini banyak banget permintaan tuh rinoplasti. Tamitak khususnya buat ibu-ibu ya. Tamitak, liposuction yang pengen lebih body contouring lah, lebih bodinya lebih terlihat lebih ramping lah gitu kan. Terus lipo ini apa breast augment atau breast implant juga lagi naik banget. Sekarang yang lagi booming banget deh gitu. Lagi banyak lah orang yang bertanya konsultasi tentang breast implant. Memang lagi naik juga. Oke. Jadi cewek-cewek nih ya. Nih aku jadi penasaran nih. Aku mau nanya deh. Kalau misalkan nih ya breast implant atau breast augmentation itu. Nah, itu tuh pasien ngukur sendiri gitu, emang mereka nggak takut kebesaran atau kekecilan? Itu gimana sih, Mbak? Ya, kan sarannya kan di mana kita selalu menyarankan pasien itu untuk datang konsul nih. Misalkan mereka pun belum datang konsul atau online gitu, kita selalu bisa peragakan nih. Oke. Apalagi sekarang kita dari Motiva itu ya ada cara kita untuk mengukur lebih tepat ya. Tepat sasaran. Jadi kita memang ada implan khusus untuk mengukur ke payudara kita itu dengan ukuran itu udah real gitu. Jadi pada saat operasi juga ya akan sebesar itu. Apa yang diukur di badan kita sebelum kita operasi, nanti setelah operasi juga akan sebesar itu. Jadi kalau dulu kan mungkin kita pakainya yang bulat ya, memang real namanya yang mungkin orang-orang sering lihat nggak sih implan yang bulat itu kan. Nah sekarang kita udah kalau ngukur bukan pakai yang itu lagi. Jadi memang ada khusus buat sebelum surgery. Jadi
mau ukuran berapa ya akan seperti itu jadinya gitu, tidak akan kurang atau lebih gitu. Oke, jadi bentuknya tuh beda juga Mbak? Beda. Oke. Nah ini lebih real lah sesuai kalau dengan udah dipasangin di badan kita ya itu iya itu jadinya oke, akan oke, seperti oke. itu. Iya. Aku mau lihat dong kayak gimana sih Mbak? Boleh kita peragakan aja. Iya, kita peragakan kali ya. Implan implan nih di sini lagi ada implan nih. Nah, Itu S3. jadi itu memang kita kan di sini kalau untuk implan kan macam-macam ya. Ada yang mini, ada yang demi, ada yang full, ada yang course gitu kan. Kalau Cuman demi diameternya. Kalau demi itu berarti 3/4 gitu Mbak? Iya, jadi kayak lebih diameternya lebih panjang. Oh, Tapi kalau kayak course iya. volumenya yang lebih ke depan, Oh, bukan lebih ke depan. Oke. Tapi kalau yang full rata-rata sih kalau di Indo pakainya yang full. Iya. Jadi memang kalau misalkan mau ngukur breast implant ke tubuh ke breast kita sebelum surgery itu memang macam-macam ya. Ada yang mini, ada yang demi, ada yang full, ada yang course. Nah, maksudnya ini beda diameter sama beda volume aja sih. Ada yang lebih volume, ada yang lebih ke samping ke diameternya gitu. Nah, tapi kita biasanya umumnya pakai yang full gitu. Yang full rata-rata. Ini full. Tapi kalau mau course juga bisa. Course itu yang lebih Sesuai ke permintaan sih. pengen yang dok aku nggak mau terlalu ke samping gitu, yang padet Mbak, gitu ya ya. Mbak aku nggak mau terlalu ke samping, oke, aku oke. maunya kayak agak ke depan gitu loh gitu. Oh, iya, Nah iya, itu paham, pakainya yang course, tapi kalau umumnya kita pakainya yang full gitu karena full itu kayak Indonesia, Secara keseluruhan, iya, betul. Ke gitu. depan iya, ke samping iya. Iya, gitu. rata ya Bun. Udah pas dengan ukuran kita. Betul. Ini Jadi, nih salah satunya. Jadi memang bisa Misalkan diukur. si pasien itu pengen, aku pengen 335 misalkan. Berarti 335, kita pakainya yang S5 sama S1. S5. S-nya tuh apa, Mbak? S-nya itu ininya, Size-nya, ukurannya, size. ukurannya. S5 Jadi sama S1. Nah, kita kan ada ukurannya tuh. nah ini nih S5, kita cari S1, S1-nya. ini S1 nih. Itu S berapa tuh? S2 ini. S2. S2 ya? S1. S1-nya kita cari. Ini S5. Nih S1 nih. Kita lihat ya S1. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini S5, Gini. ini S1. Oh, di double gitu. Double. Iya, di double Double. gini. Nah, Oke. jadi ukuran 335 ya akan seperti ini. Nah, Kurang lebih segini ya. jadi kita masuk gitu. Nah, kurang lebih segini. Karena dia basicnya sudah ada ya ini. Iya, ini basicnya udah maju gitu. Udah maju, jadi ini. Jadi tuh ya akan seperti ini. Nanti persis Real, akan iya. Persis seperti itu. sebenarnya. Jadi tuh sudah tidak, maksudnya nggak akan lebih, nggak akan kurang. Jadi pada saat setelah operasi, apa yang kita coba sebelum operasi, terus nanti setelah operasi ya begini jadinya. Jadinya seperti itu. Iya, jadi kita bisa ngukur. Jadi kalaupun pasien Takut kebesaran. soalnya kadang kan kalau pasien konsul itu sebenarnya yang suka bermasalah tuh memang ukurannya ya, karena kan dia bingung nih, misalkan ukuran 315 sama 335 itu kan sedikit banget ya, cuma 15 kan bedanya. Nah, Jadi kita kayak gimana nih? nah kok di badan kita, nah kita bisa bedakan, misalkan sebelahnya pakai yang 315, sampingnya 335. Nah, nanti tinggal dia mau yang mana. yang Kok mana oh ya kayaknya gitu aku ya. pasnya 335 deh gitu, kayaknya kayak 315 masih kekecilan gitu. Nah, itu akan real. Jadinya real gitu karena ini tuh udah potongan Sesuai. dari masukan gini kan. Kalau bulat kan gini kan, bulat gitu. Masih ada. Masukin Nah, bulatnya ini yang di timbulnya sebelahnya ini. ini kan masuk ke dalam, yang timbul ini yang depan Jadi ini. kalau misalkan ini ya ditambahin aja gitu. Oke, berarti yang sebelumnya itu nggak pakai begini-gini, pakai apa dong, Mbak? Ada yang memang yang real bulat implant, doang itu. yang kita memang masukin Ke dalam. breast kita, ke payudara kita. Tapi itu kan tidak ini ya, tidak bisa terukur, tidak pas. Ya, Jadi karena bisa bentuknya bulat. pada saat kita cobain, oh iya pas besar, tapi pada saat kita masukin kok kayaknya kurang. kecil ya, Iya, kurang. bener, Tahu bener, gitu bener. kemarin mendingan 335, aku udah ngambil 315 Sekarang di gitu. Plastetik sudah ada sampelnya real gitu. Real. Jadi jangan khawatir untuk Iya, betul. takut kebesaran, masih kecil, jadi udah pas banget. Oke, Udah pas, oke, jadi oke, bisa oke, diukur oke. nih seberapa pengennya 315 bisa, 335 bisa,
Jadi nanti si udah pasien real. itu nggak bingung sekarang. Datang ke dokter tuh aku udah pasti pilihnya yang segini. Jadi lebih apa ya, lebih menarik ya, Iya. karena jadi bisa lengkap, asal jangan dibawa pulang ya. Jangan dibawa pulang gitu. Ini mau nyoba mau biasain pakai kayak gini, jangan kalau ya. cuma mau dateng Iya, ketemu kita ngetes, nyoba-nyobain, Mbak, aku nyoba-nyobain boleh, dulu boleh iya. dah. Nanti kalau ketemu dokter kan udah jelas, Iya. Dok, aku maunya ya segini. segini. Aku kemarin aku udah coba-coba sama Mbak Leni, Dok, gitu. Asal jangan dibawa pulang, pokoknya gitu aja. Nah, buat teman-teman nih yang biasa dengerin podcast kita di Spotify, boleh langsung move aja ke YouTube kita untuk ngelihat simulasi yang udah dijelasin sama Mbak Timi dan Mbak Leni ini. Intinya, kamu yang mau breast implant, jangan takut lagi karena di Plastetik itu udah ada sampel Iya, betul. yang real gitu. Betul. Asal jangan dibawa pulang ya, kayak yang Iya, tadi kita itu bilang aja. ya. Nah, oke. Aduh, ternyata menarik-menarik banget ya informasi dari Mbak Timi sama Mbak Leni selaku beauty consultant Plastetik Klinik, dan nggak kerasa kita udah setengah jam lebih loh Mbak. Iya. Sebenarnya kita Nggak berasa ya, Nggak kayaknya baru berasa. ngobrol 10 menit ya. Iya, karena mungkin jatuhnya kita kayak apa? Ya karena kita ngomongin hal yang cewek pasti suka, kan kita Betul cewek juga lah. kali ya. Ya Jadi itu lebih menarik kok, nggak terasa ya waktu Iya, bener. Nah, buat teman-teman yang masih bingung atau pengen nanya lebih lanjut, pengen pengen prosedur apa di Plastetik dan lain sebagainya, pengen nanya ada treatment apa, bisa langsung hubungin aja DM ke @plastetik.klinik. Nah, nanti kalau misalkan kamu udah ngubungin, akan langsung bisa diatur jadwal konsultasi, nanti ketemunya sama mbak-mbak cantik ini, yaitu ada Mbak Timi dan Mbak Leni. Bisa milih nggak nanti mau ketemu sama siapa? Boleh. Oh, Terserah boleh. mau ketemu siapa. Mbak Leni boleh, saya boleh. Tuh guys, jadi nanti kamu kalau misalnya mau nanya bisa langsung hubungin aja ya ke DM kita. Dan mau ngingetin juga untuk yang terakhir tadi, untuk kamu yang mau lihat kayak gimana sih sampel dari pemasangan atau pengukuran breast implant yang terbaru dari kita, itu bisa langsung lihat aja di YouTube. Oke, makasih banyak ya Mbak Leni dan Mbak Timi atas Sama-sama. waktunya, atas semua informasinya, sangat amat mengedukasi dan yang pasti bisa memberikan kenyamanan ya untuk pasien-pasien di sini gitu. Amin. Oke, sampai bertemu di Behind Beauty Podcast selanjutnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti, bisa sama dokter, bisa sama Mbak Timi, Mbak Leni lagi kayak gitu. Dadah semuanya. Dadah. Sampai bertemu di Plastetik Klinik, kita tunggu ya. Harus. Harus. Dadah semuanya. Dadah.